Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aulia Putri. Izinkan saya untuk menjelaskan atau menerangkan soal UAS Praktikum Kimia Farmasi Kuantitatif. Yang pertama itu Anda sebagai bagian pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat berisi ferrosulfat. Menurut buku Farmakop Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri. Namun, di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi serimetri. Soal nomor 1. Apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Alasannya itu, titrasi yang digunakannya itu ada titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri itu salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi, dan metode ini sering digunakan karena memiliki oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, dan mudah diperoleh dan terjangkau. Soal nomor 2, apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Ada dua larutan baku primer dan baku sekunder. Kalau yang baku primer itu ada asam oksalat, dan baku sekundernya itu ada H2SO4. Selanjutnya, setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4 tambah 8H+ ditambah 5S menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Itu diketahui Mr dan KMnO4-nya 158 gram per mol. Soal nomor 3 itu, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dengan 500 ml. Rumusnya itu ada M sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Jadi itu yang dicari itu M-nya tuh diketahui 0,1, GR-nya yang ditanya itu GR-nya, MR-nya itu 15,8 dikali 1000 per volumenya itu 5000. Jadi GR sama dengan 15,8 bagi 2 sama dengan 7,9 gram. Terus selanjutnya, dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul dan didapatkan berat totalnya itu ada 7000 gram. Soal nomor 4, jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Etiketnya itu ada 100 mg, penimbangan setaranya itu 300 mg, 20 kapsul itu kan tadi sama dengan 7000 gram. Jadi yang ditimbang itu 300 mg per kadar pada etiket dikali berat rata-rata. Jadi 300 mg dibagi 100 mg dikali 7000 gram. Hasilnya 21 gram. Selanjutnya itu, Anda kemudian melakukan proses titrasi meliputi pembakuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi telah dilakukan. Di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi. Soal nomor 5, sebutkan dan berikan keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Ada 3 larutan. Yang pertama itu adalah larutan titer KMnO4 sebagai titran. Yang kedua itu adalah larutan pembakuan titer KMnO4 yang memakai asam oksalat, aquades, dan asam sulfur. Yang ketiga itu adalah larutan hasil penetapan kadar ferrosulfat dalam tablet. Terus yang soal nomor 6, peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Asam oksalat merupakan baku primer dimasukkan dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan asam sulfat dan dipanaskan pada 70 derajat Celcius. Penambahan asam sulfat untuk memberikan suasana asam pada suasana asam zat ini akan mengalami reduksi menghasilkan ion Mn2+ tidak berwarna, sedangkan jika pH netral atau sedikit basa akan membentuk padatan MnO2 yang berwarna coklat dan mengganggu titik akhir titrasi. Soal nomor 7, peristiwa apa saja yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Pada penentuan kadar akan ditimbang seluruh bobot tablet dan dihitung sebanyak 300 mg tablet ferrosulfat, di mana akan dicampur dengan 30 ml aquades dan 15 ml asam sulfat. Penambahan asam sulfat akan memberikan suasana asam yang bertujuan memperoleh pengamatan titik akhir.
titrasi dan kelebihan lainnya yaitu untuk memberikan reaksi lain pada larutan saat titrasi. Lakukan atom dapat ditentukan dengan perubahan warna pink yang konsisten. Selanjutnya didapatkan saat pembakuan larutan konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah adalah 10/9, 10/8, 10/9 mili. BM dari ferrosulfat adalah 278,0,2. Jadi soal nomor 8 itu berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel. Jadi ferrosulfat dalam sampel itu rumusnya VKMnO4 dikali MKNNO4 dikali Be ferrosulfat. Jadi sama dengan VKMnO4 nya itu kan ada 18,6 dikali 0,099 dikali 1. Hasilnya itu 1,844. Ferrosulfat per tablet itu 350 mg, 350 gram per 300 gram dikali 1,8414. Itu menjadi 644,49 dibagi 300, hasilnya 2,1483. Terus persen kadar dari ferrosulfat terhadap label itu sama dengan 2,1483 per 100 dikali 100%. Hasilnya itu 0,214%. Selanjutnya ini soal yang KCKT. Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas labu ukur 50 mili dalam larutan. Induk kemudian akan diamati seri konsentrasinya di antara 25, 50, 75, 100 dan 105 ppm dalam labu ukur 10 mili. Soal nomor 1. Jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Itu jawabannya larutan stok ppm sama dengan 50 mg per 50 mili sama dengan 1000 ppm. Jadi volume perlu diukur untuk 25 ppm itu 25 ppm dikali 10 mili baru dibagi 1000 ppm, hasilnya 0,25 mili. Volume untuk 75 ppm itu 75 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm sama dengan 0,75 mili. Selanjutnya larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol aqua pro injeksi dengan perbandingan 20/80. Kolom yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 nanometer dan dilakukan selama 10 menit 1 kali running. Soal nomor 2. Data apa saja yang digunakan dari kromatogram disebut? Volume perlu untuk 150 ppm. 150 ppm itu dikali 10 dibagi 1000 ppm sama dengan 1,5 mili. Terus data yang didapat digunakan berupa waktu retensi sekitar 4-6 menit dan panjang gelombang maksimal yang akan digunakan berupa 7,57 nanometer. Data ini digunakan untuk menguji kelarutan sampel sebagai pembanding. Terus selanjutnya kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet digerus hingga halus dan didapatkan berat totalnya 12 gram. Tablet diserbukkan lalu ditimbang serta setara dengan kafein 50 mg. Serbuk sampel dengan ditambahkan 30 ml larutan fase gerak dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup lalu disaring. Setelah itu larutan diencerkan ke dalam labu ukur 50 mili menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 mili, dilarutkan dengan fase gerak hingga 25 mili. Sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali preparasi. Soal nomor 3, berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Jadi itu jawabannya berat yang ditimbang itu kan 12 gram
per 20 kali 50 mg dikali 50 mg. Jadi berat yang ditimbang itu 0,6 gram. Selanjutnya soal nomor 4, berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Konsentrasi sampel itu 0,6 gram per 50 ml dikali 100.000 per 25, hasilnya 0,46 mili. Hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar yaitu Y sama dengan 1698 di X tambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67.940. Nah, soal nomor 5, berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Jadi 67,940 itu sama dengan 1,698 dikali ditambah 16,889. X-nya itu 40,002 ppm. Jadi kadar mg per gram itu 40,002 ppm dikali 25 dikali 50 mili dibagi 0,6 gram, hasilnya itu 83,33 mg per gram. Jadi persen kadarnya itu 83,33 dikali 100% dibagi 1000, hasilnya 8,3%. Sekian dari penjelasan soal UAS KFK. Terima kasih.